Episode 31, Panggil Mas. Hari ini tiba saatnya Melisa dan Farhat pindah ke rumah baru mereka, letaknya tak jauh dari rumah orang tua Farhat hanya berkisar 40 menit perjalanan, kalian yakin deh nggak mau ikut kakak? Tanya Melisa kepada adik-adiknya saat berpamitan. Nggak kak, kita mau temenin mama aja, lagian kita nggak mau ganggu kakak dan om Farhat, manggilnya apa ya, masa om? Ujar Dika bercanda sambil diangguki adik yang lainnya. Panggil mas aja kali ya, kan sekarang om Farhat udah jadi abang ipar kita, imbuh Nurul. Mereka pun setuju dengan usulan yang diberikan Nurul. Mas jaga Kak Melisa baik-baik ya, pesan Dika kepada Farhat. Ya tentu saja ia masih merasa aneh memanggil omnya dengan sebutan mas. Setelah mengucapkan beberapa pesan pamit, Melisa dan Farhat pun berangkat ke rumah baru mereka. Di perjalanan wajah Farhat benar-benar berseri-seri, karena akhirnya ia bisa mendapatkan istri yang kalem, polos, baik, tidak dikenal banyak orang, dan yang paling penting masih ting-ting. Setelah melalui kemacetan yang amat melelahkan, akhirnya mereka sampai di istana baru mereka. Farhat menempati salah satu perumahan mewah yang dibangun oleh perusahaannya sendiri, dan yang paling istimewa adalah rumah tersebutlah yang diimpikan Melisa hingga dia menyimpan foto desainnya. Wah, beneran ini rumahnya om. Melisa berdecak kagum sekaligus senang karena ia tidak menyangka bahwa impiannya memiliki rumah mewah tersebut menjadi kenyataan. Beneran sayang. Petik 2. Farhat memainkan sebelah matanya ke arah Melisa, lalu menggandeng tangan Melisa masuk ke rumah itu. Selamat datang tuan dan nyonya, sapa para pengawal dan juga asisten rumah tangga di sana. Melisa membalas sapaan mereka dengan hangat, ada 10 orang pengawal yang menjaga keamanan rumah, dan 2 asisten rumah tangga yang akan membantu Melisa. Om, apa nggak terlalu banyak orang di sini? Tanya Melisa, karena ia sedikit tak nyaman oleh pengawal yang wajahnya sangar-sangar. Pengawal itu tidak akan terus di sini. Mereka sebenarnya menjaga seluruh kawasan di perumahan di sini, dan asisten rumah tangga itu tidak akan tidur di sini, jadi privasi kita tetap akan terjaga, terang Farhat. Ia juga tipe orang yang sangat menjaga privasinya, jadi dia tidak menginginkan orang lain di rumahnya, terlebih lagi ia tidak bisa leluasa nantinya dengan Melisa. Melisa pun mengangguk lega, Apa yang kukatakan, bukannya malah bagus kalau banyak orang di rumah ini, tapi kenapa aku malah risih, Melisa membatin dan menggerutu sendiri. Menjelang malam, Farhat menghampiri Melisa ke kamar. Sudah seharian dia berbaring di sana, lagi-lagi ia bersedih karena mengingat ibunya yang sudah pergi dan tidak bisa menikmati kemewahan yang diimpi-impikan semasa hidupnya. Kamu udah mandi? Farhat duduk di sebelah Melisa yang tengah berbaring. Belum om, jawabnya lesu sambil menarik nafas panjang. Oh iya, om belum memberitahu kamu ya, nanti malam teman-teman kampus om bakal main ke sini. Ini udah seperti tradisi bagi kami setiap ada yang punya rumah baru pasti kami mengadakan acara makan bersama. Apa kamu nggak keberatan? Iya nggak apa-apa om, jawab Melisa datar. Farhat pun pergi ke kamar mandi. Setelah itu ia bersiap menggunakan pakaian rapi untuk menyambut teman-temannya. Farhat, kamu nggak mau ikut? Melisa tak menjawab dan ia hanya memandangi Farhat dengan tatapan sayunya. Ya sudah, kamu istirahat aja, om akan bilang sama mereka kalau kamu lagi nggak enak badan, ujar Farhat sambil tersenyum hangat. Ia mengerti perasaan Melisa, lagi pula yang akan datang teman-temannya semua, pasti akan canggung bagi Melisa untuk bercengkrama dengan mereka. Setengah jam kemudian, teman-teman Farhat pun sampai. Ada sekitar 20 mobil yang datang, ada yang membawa istri dan anaknya, ada yang sendiri, ada juga yang membawa kekasihnya. Ya, mereka semua adalah teman akrab Farhat saat masih kuliah, bahkan mereka pernah terlibat dalam kerjasama sesekali. Selamat ya Farhat, maaf aku tidak bisa datang kemarin, karena istriku sedang mabuk dahsyat, ujar salah satu temannya sambil mengelus perut istrinya yang sedang mengandung. Iya nggak apa-apa,
santai aja kali, ucap Farhat. Wah, makin ganteng aja kamu Farhat, ujar teman yang lainnya. Setelah menyambut mereka, Farhat langsung menyuruh mereka semua masuk dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Dibantu dua artnya, Farhat menyiapkan sajian dengan berbagai jenis. Oh iya, istri kamu mana? Iya nih, kenalin kita dong, ujar teman-temannya bergantian. Istriku sedang nggak enak badan, jadi dia kusuruh. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Melisa, istrinya Farhat. Sapa Melisa memotong kata-kata Farhat yang belum selesai. Ia sudah berdandan rapi dengan riasan natural yang memancarkan kecantikannya. Di tangannya juga sudah ada nampan dengan beberapa gelas di atasnya. Biar saya aja nyonya, ujar salah satu art parubaya tersebut. Ia ingin mengambil nampan dari tangan Melisa karena ia merasa kalau itu tugasnya. Nggak apa-apa Bu, saya aja, ujar Melisa, silakan diminum. Melisa meletakkan gelas itu satu persatu di hadapan para tamu. Farhat yang sedang berdiri di ujung meja malah terpesona dengan senyuman Melisa yang amat sangat ramah. Wah, Pak Farhat pinter banget cari istri, cantik masih muda lagi, ujar salah satu istri temannya Farhat. Ahaha, kakak bisa aja, kakak juga cantik banget. Melisa minder malah sama aura kakak, sahut Melisa sambil tersenyum manis. Lalu ia pun duduk di salah satu kursi. Mas, ayo duduk sini. Melisa melambai ke arah Farhat yang sedang terperangah. Apa? Dia memanggilku Mas, ujar Farhat dalam hati sembari berjalan menuju kursi di sebelah Melisa. Mereka pun bercengkrama sembari menikmati makan malam. Beberapa teman Farhat menceritakan bagaimana kelakuan Farhat saat masih kuliah dulu. Mereka juga menyebutkan kebiasaan jelek Farhat yang selalu gonta-ganti pasangan saat itu. Wajah Farhat pun merah padam mendengar aibnya dibongkar di depan Melisa, namun Melisa malah tertawa dan terus mengorek-ngorek apa saja kebiasaan Farhat yang belum ia ketahui. Beberapa jam berlalu. Teman-teman Farhat pun berpamitan pulang, begitu juga dengan kedua artnya. Mereka langsung pulang setelah selesai membereskan peralatan makan. Om ke kamar duluan ya Melisa, gerah, mau mandi, ujar Farhat sambil berjalan menaiki anak tangga. Iya Mas, jawab Melisa yang sedang menata kembali kulkasnya. Apa katamu? Tanya Farhat tersenyum malu-malu. Ia mengira tadi Melisa memanggilnya Mas karena ada teman-temannya. Iya Mas Farhat. Melisa mengulangi perkataannya sambil tersenyum manis. Farhat pun turun kembali dari tangga lalu menghampiri Melisa dengan wajah merah merona akibat tersipu malu. Ia merasa terbang melayang saat Melisa memanggilnya dengan sebutan Mas. Bisa ulangi lagi? Pinta Farhat sambil tersipu malu. Mas, ucap Melisa lembut. Farhat pun langsung salah tingkah di hadapan Melisa. Syah, kenapa kamu tiba-tiba manggil Om dengan sebutan Mas? Farhat menatap Melisa dengan wajah yang masih salah tingkah. Apa Melisa harus punya alasan untuk manggil suami sendiri dengan panggilan Mas? Melisa menjawab santai dengan wajah polosnya. Hahaha, baiklah, panggilan itu sangat mendebarkan. Bolehkah masmu ini memeluk istrinya? Tanya Farhat ragu-ragu. Melisa tak menjawab dan ia langsung memeluk pinggang Farhat dengan penuh kelembutan. Tentu saja Farhat sangat senang saat itu. Ini kali pertama Melisa memeluk dirinya secara sukarela. Farhat pun langsung membalas pelukan. Melisa lalu menggangkat tubuh mungil itu di pelukannya. Mas, turunin nanti jatuh gimana, ujar Melisa dengan wajah panik. Mas memang mau menjatuhkanmu di atas kasur, bisik Farhat tersenyum penuh cinta sambil membawa Melisa menaiki anak tangga. Sementara tubuh Melisa sudah keringat dingin saat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.